Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Rahmawati. Saya dari PGMI 4E dengan NIM 23591203. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Amin. Nah, selanjutnya karena kita udah berdoa, Ibu akan mengabsen kalian. Nah, Ibu mau nanya nih, ada nggak temennya yang nggak masuk hari ini? Oh, ada. Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Nah, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan, sehingga nanti bisa belajar bareng-bareng sama kita lagi. Amin. Nah, anak-anak Ibu masih pada semangat gak? Masih. Kalau masih pada semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Bisa? Bisa. Jadi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, karena anak-anak Ibu udah pada semangat, jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah menonton video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi macam-macam warisan budaya Indonesia yang mendunia dengan baik. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, anak-anak Ibu mampu menjelaskan macam-macam warisan budaya Indonesia yang mendunia dengan tepat. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak kita tinggalnya di provinsi mana? Di provinsi Bengkulu, benar banget. Nah, jadi kita tinggal di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ini kita memiliki ragam budaya, mulai dari alat musik, terus juga makanan khas, terus juga rumah adat, dan juga pakaian adatnya. Terus ada juga di Bengkulu ini kita memiliki tempat bersejarah. Ada yang tahu nggak tempat bersejarahnya apa? Benteng Marlboro, bener banget. Jadi di Bengkulu kita juga memiliki tempat bersejarah, yaitu Benteng Marlboro. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak sih kalau negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat banyak, sehingga negara Indonesia harum namanya dan dikenal di seluruh dunia akan keanekaragaman budayanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, jadi diharapkan anak-anak Ibu menonton dan menyaksikan videonya dengan seksama dan harus memahami isi di dalam videonya itu apa. Bisa? Oke, baik. Warisan budaya Indonesia yang mendunia. Menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.340 suku bangsa, membuat Indonesia kaya akan budaya. Keragaman budaya Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya,
dan seni budaya yang mempesona. Budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia, benda dan tak benda PBB. Beberapa di antaranya yaitu tarian dan pakaian tradisional, tempat-tempat bersejarah hingga makanan. Jenis budaya di Indonesia. Selain budaya yang telah kalian pelajari, masih banyak budaya lain yang tak kalah menariknya. UNESCO membagi budaya-budaya tersebut terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budaya benda dan tak benda. Lalu, apa beda keduanya? Budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan, seperti candi dan patung-patung penyertanya. Perhatikan gambar ini. Contoh warisan budaya benda, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, Taman Nasional Lorentz. Budaya tak benda berupa praktek, ekspresi, keterampilan, atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita, seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan batik. Perhatikan gambar ini. Contoh warisan budaya tak benda. Keris, pertunjukan wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, pencak silat. Kenapa keris dan batik termasuk budaya tak benda ya? Padahal keduanya bisa dilihat dan disentuh. Ternyata yang dianggap sebagai warisan budaya adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batik yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Begitu juga dengan angklung, kapal pinisi, juga noken. Warisan budaya tak benda ini bisa hilang jika ilmu pengetahuan, seni, atau keterampilan tersebut tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, karena kita udah nonton video, sekarang ibu mau nanya, anak-anak ibu masih pada semangat nggak? Apa udah pada ngantuk? Nah, kayaknya udah pada lesu ya. Gimana kalau kita tepuk semangat lagi kayak tadi? Masih ingat nggak? Tadi gimana sih kita tepuk semangatnya? Masih. Jadi ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena anak-anak ibu udah pada semangat lagi, sekarang ibu mau nanya. Tadi kan kita udah nonton video pembelajaran nih. Nah, video pembelajaran tadi membahas tentang apa sih? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, tadi di dalam video itu dijelaskan kalau warisan budaya Indonesia itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Yang pertama tadi apa? Budaya benda. Dan yang kedua, budaya
tak benda. Nah, ada yang masih ingat gak budaya benda tadi itu apa? Nah, jadi budaya benda itu adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan bisa kita sentuh dengan tangan. Kalau budaya tak benda tadi apa? Budaya tak benda itu berupa seperti ekspresi, terus praktik, terus juga keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, kan kita udah belajar tadi tuh contoh-contohnya apa aja tadi dari budaya benda dan tak benda. Anak-anak ibu, ada yang bisa sebutkan nggak? Contoh dari budaya benda tadi apa? Ada, coba sebutkan. Candi apa? Prambanan, Candi Borobudur, terus patung. Benar sekali. Kasih give a plus. Nah, kalau tadi contoh dari budaya benda, sekarang contoh dari budaya tak benda. Ada yang masih ingat nggak? Contoh dari budaya tak benda itu apa? Ingat, ayo coba sebutin apa aja tadi. Batik, terus keris, terus angklung. Satu lagi deh, tari saman. Benar sekali, give a plus untuk teman kita. Nah, udah jelas ya. Jadi, budaya Indonesia yang mendunia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi benda, dan yang kedua tak benda. Nah, karena anak-anak ibu udah pada pinter, sekarang waktunya ibu memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini itu tugas diskusi kelompok. Jadi nanti ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan kalian harus bekerja sama dan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Mengerti? Mengerti. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Selamat mengerjakan. Kalau misal ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan ya sama ibu. Nah, karena waktu untuk mengerjakan LKPD-nya udah selesai, sekarang anak-anak ibu ada yang berani maju nggak terus menyampaikan hasil diskusinya tadi? Kelompok 2 boleh maju. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Nah, gimana teman-teman yang lain? Benar nggak jawaban dari kelompok 2 tadi? Oh, benar. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Nah, karena kita udah mengerjakan LKPD, jadi sekarang silahkan lembar kerjanya tadi dikumpulkan lagi ya sama ibu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, karena kita udah mengerjakan LKPD, sekarang ibu mau nanya nih, anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil belajar kita pada hari ini? Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Jadi, warisan budaya Indonesia yang mendunia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu budaya benda, dan yang kedua itu budaya tak benda. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus melestarikan dan menjaga warisan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nah, selanjutnya karena anak-anak ibu tadi udah pada pinter, udah pada ngerti, udah pada paham sama materi yang ibu jelaskan tadi, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Dan materi hari ini harus diingat-ingat sampai minggu depan.
Minggu depan kalau ibu masuk lagi, nanti ibu tanya lagi loh materi apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan untuk memimpin doa penutup. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.